Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Om Pais Vlog. Oke, mudah-mudahan sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut ini adalah daftar 28 penawaran investasi bodong yang ditutup Satgas Waspada Investasi. Di sini terdapat 28 perusahaan ya, dan lampiran 2 daftar entitas ilegal. Saya tidak akan sebut satu persatu ya. Dan di ke-28 perusahaan ini Anda bisa baca sendiri ya. Nanti saya akan lampirkan linknya untuk membuka beritanya. Dan ini sebuah berita besar ya, atau berita menggembirakan buat para VTuber bahwa PT Future Viewtech atau VTube kita ya sudah hampir 100% legalitasnya tercapai. Dan di video ini pula saya akan bacakan berita dari pihak OJK yang terbit tanggal 1 Maret 2021 ini. Hello guys, hari ini tanggal 1 Maret ada berita dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tentang Satgas Waspada Investasi hentikan TikTok Cash dan Snack Video. Ini akan saya bacakan ya beritanya. Siaran Flash Satgas Waspada Investasi hentikan TikTok Cash dan Snack Video. Jakarta 1 Maret 2021. Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga dalam tugasnya mencegah kerugian masyarakat kembali menemukan aplikasi TikTok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya. Satgas dalam rapatnya Jumat 26 bulan 2 itu 26 Februari ya, juga sudah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat, kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Tongam mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Selain TikTok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Dari 28 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan money game, 14 kegiatan money game, 6 kripto aset, forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung direct selling tanpa izin, 1 equity crowdfunding tanpa izin, 1 penyelenggara konten video tanpa izin, 1 sistem pembayaran tanpa izin, dan 2 kegiatan lainnya. Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri Bliuntung karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing. Satgas pada Februari kemarin juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman. Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.107 fintech lending ilegal. Selain menemukan fintech peer-to-peer lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian POJK. Dalam ketentuan POJK tersebut, seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit, yaitu batas akhir Juli tahun 2019. Sebelum pada tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal, sehingga total sejak tahun 2019 sampai dengan Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal, dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat. Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal, dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapyungwangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157 atau WhatsApp 0811 5715 7157 atau email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Informasi lebih lanjut, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, telepon 021 296 00005 kali, dan email waspadainvestasi@ojk.go.id. Oke guys, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat semua, dan terima kasih kepada yang sudah support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya, VTuber Indonesia.